Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha mardatillahi wa bisyafaati rasulillah wa bikaramati awliyaillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i wash syuhada'i was salihin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'il mukhlisin wa a'immatil muhaddisin wal mufassirin wal ulama'il 'amilin al musannifin. Summa ila hadrati jami' awliya'illahi ta'ala aina makanu khususan awliya'it tis'ah al jawi. Summa ila hadrati jami' masyayikh ahli silsilati wal idadati wa arwahi masyayikh salasil turuqi al mu'tabarah, khususan Syekh Abdul Qadir al Jailani wa Syekh Abdullah Asy-Syatari wa Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili wa Syekh Bahauddin An-Naqsabanni. Summa umuman ila hadrati jami' masyayikhina wa masyayikhukum, khususan muassis jam'iyatina Nahdlatul Ulama. Summa ila hadrati jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan abana wa ummatina wa abnaina wa banatina wa ajdarina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwanina wa khawalatina minal ladzina sabaquna bil iman. Summa khususan ila sahibil kitab Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jawi wa Syihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi summa alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu wa safiyuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hadratal musyahidin al-kiram wa hadratal mustami'in al-kiram, saudaraku, sahabatku seiman dan seagama, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang lazim kita awali dalam setiap perkumpulan, mari kita bertahmid, mengucapkan alhamdulillah kepada Gusti Allah, karena dengan segala nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa melaksanakan segala aktivitas kita, melakukan segala kegiatan-kegiatan kita. Kalaulah tidak karena Allah yang menggerakkan seluruh aktivitas kita ini, kalaulah tidak karena Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan ruh dan jasad kita ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka benar kata Allah, maka benar la haula wala quwata illa billah. Kemudian Allah menyatakan di dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka sudah sepatutnya, sepantasnya kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Biqaulina,
Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya salawat dan salam marilah kita sampaikan ke hariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan kita, Nabi panutan kita, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kelak, dan mudah-mudahan setiap kita nantinya mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya pribadi untuk membacakan isi dari kitab yang akan kita baca pada malam hari ini, yaitu kitab Nasaihul Ibad. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan dari isi kitab ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan kitab Nasaihul Ibad ini. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab Nasaihul Ibad ini adalah salah satu kitab yang bertuliskan tulisan Arab yang penyajiannya sangat sederhana sekali dan intinya langsung pada pokok masalah, sehingga setiap pembaca ketika membaca kitab ini mudah dan untuk memahaminya. Dan kitab Nasaihul Ibad ini juga sudah banyak diterjemahkan dimanapun, namun yang saya bacakan malam hari ini insya Allah kitabnya masih bertuliskan tulisan Arab. Nah, kitab ini ditulis per bab yang terdiri dari 10 bab, di mana total dari pembahasan kitab ini berjumlah 214 maqalah atau yang disebut dengan nasihat perkataan-perkataannya yang didasarkan pada 45 hadis baginda Rasulullah SAW, kemudian sisanya merupakan asar atau perkataan para sahabat dan tabi'in. Namun sebenarnya jika kita teliti lebih mendalam, isi dari kitab ini terdiri dari 250 hadis Nabi, bahkan lebih yang dibahas di dalamnya. Nah, kitab ini sendiri mengurai tentang nasihat-nasihat yang bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nasihat-nasihat ini berupa nasihat yang mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nah, kitab ini juga membersihkan dan menyucikan jiwa kita, hati kita, raga kita, kemudian membersihkan ruh kita, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ruh yang bersih. Maka mungkin mudah-mudahan dengan kita mendengarkan nasihat dari isi kitab ini, mengamalkannya, maka mudah-mudahan ruh kita pun bersih, jiwa kita bersih, hati kita bersih, sehingga ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu dengan rasa bahagia, rasa tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan diridhoi, engkau ridho dan Allah meridhoimu. Baiklah, hadratal musyahidin wal mustami'in rahimakumullah. Ada baiknya sebelum kita memulai juga saya mengajak para hadirin sekalian untuk selalu mengawali hal yang baik dengan niat yang baik dan sungguh-sungguh, karena sesuai dengan hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang berbunyi, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis muttafaqun alaih, yang artinya bahwa innamal a'malu binniyat, setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap apa yang didapatkan oleh seseorang itu tergantung dengan apa yang diniatkannya.
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang tujuannya adalah Allah dan Rasulnya, maka ia akan sampai pada Allah dan Rasulnya. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dan barang siapa yang niatnya adalah tujuannya adalah dunia ataupun seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka ia akan mendapatkan dunia dan wanita yang ingin dinikahinya. Inilah hadis baginda Rasulullah yang bermakna tersebut, bahwasanya niat itu sangat penting di dalam memulai segala kebaikan, terutama ketika kita mau mengaji kitab Nasaihul Ibad, maka kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat yang terdapat di dalamnya ini memperbaiki diri kita, memperbaiki jiwa kita, memperbaiki hati kita, dan juga memperbaiki roh kita agar lebih baik bertemu dan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Hadratul Musahidin, ikhwani, sahabatku, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sekilas sudah saya jelaskan mengenai isi dari kitab ini. Kitab Nasaihul Ibad ini merupakan kitab syarah atau penjelas yang dijelaskan oleh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi adalah orang Banten yang lahir di Banten pada tahun 1815 Masehi di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten, Provinsi Banten ya. Nah, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi atau Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi ini menjelaskan kitabnya Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani yang lahir pada tahun 852, mohon maaf, yang lahir pada tahun 773 Hijriah dan wafat pada tahun 852 Hijriah. Kitabnya Syihabuddin Ahmad ibn Hajar Al-Asqalani berjudul Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Kemudian disyarah oleh Imam atau oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi ya, dengan memberikan judul Nasaihul Ibad Syarah Al-Munabbihat Al-Isti'dadi Liyaumil Ma'ad, yang artinya adalah petuah-petuah atau nasihat-nasihat bagi para hamba sebagai peringatan untuk mempersiapkan diri liyaumil ma'ad, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, atau untuk persiapan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nah, ini merupakan nasihat-nasihat ringkas yang dalam maknanya dan mungkin bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Baik, saudara-saudaraku sekalian, untuk memulai pembacaan kitab ini, maka saya bacakan muqaddimah dari kitab ini. Diawali dengan, di sini dituliskan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Diawali dengan bismillah ya. Kemudian kata pembukaannya, muqaddimahnya, Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'us sifatil kamaliyah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ilmu sebagai arfa'us sifat al-kamaliyah. Ilmu itu ilmu yang tinggi, atau yang sebagai ilmu, mengistimewakan ilmu itu atau mengangkat ilmu sebagai sifat yang paling sempurna. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu arfa'u sifat, lebih tinggi, sebagai sifat yang paling sempurna. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya,
alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiril al-hikamiyah, yang telah mengistimewakan bagi hamba yang man syaa min ibadihi, hamba-hamba yang dikehendakinya, bil ma'asiril hukmiyah, dengan asar-asar ataupun jejak-jejak ataupun bekas-bekas dan juga ataupun asar, ya asar ini disebut dengan langkah-langkah, bisa juga al-hukmiyah atau al-hikamiyah, dengan langkah-langkah hikmah atau jejak-jejak hikmah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah taala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang dikhususkan atau diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala bi jami'i kamalatil ubudiyah, dengan seluruh atau kesempurnaan kamalatil ubudiyah, kesempurnaan penghambaan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allah taala qalbuhu sallallahu alaihi wasallam min jalalihi al-a'la jalla wa ala. Selawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah penuhi hatinya dengan bagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, min jalalihi al-a'la, maha tinggi, jalla wa ala, yang maha agung, wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihi al-asna, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seindah-indahnya atau sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik secara fisik maupun secara jasad maupun secara ruhnya. Wasara sallallahu alaihi wasallam mas'uran mansura, maka dengan demikian Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mas'ruran mansura. Masruran artinya orang-orang yang bahagia, orang-orang yang senang, mansura yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahjihi banalu khairan wafira, dan kepada seluruh sahabatnya, keluarganya, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya, banalu khairan wafira, mudah-mudahan mereka seluruhnya mendapatkan limpahan kebaikan, mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Amma ba'du, dan seterusnya. Fa yaqulul murtaji Ghufral Masawi Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi. Nah, di sini Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi atau Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Al-Jawi ini adalah gelar yang untuk daerah, ya. Kebetulan Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi berasal dari Nusantara. Kalau dahulu dikenal dengan Nusantara, Asia Tenggara, ya. Asia Tenggara itu terdiri dari mungkin yang belajar ke Mekah dahulu, ada yang dari Indonesia, dari Thailand, ada yang dari Filipina, dan sebagainya yang berasal dari Asia Tenggara. Itu dulu dikenal di negeri Arab atau di Mekah adalah orang yang berasal dari disebut orang Jawi atau Jawa. Maka para ulama yang belajar di Mekah memberikan gelar mereka di belakang tulisan mereka itu Al-Jawi. Kenapa? Karena ulama-ulama terdahulu itu senang menuliskan nama daerah kelahirannya atau nama tempat asalnya. Maka kalau kita temukan ada Syekh Al-Fadani yang berasal dari Padang. Kemudian kalau kita temukan Syekh Muhammad Syekh Al-Marbawi berasal dari Marbawi. Kemudian banyak lagi, kalau yang orang Arab banyak, Syekh Muhammad Al-Makki umpamanya contohnya. Al-Makki itu berarti berasal dari Mekah. Kalau Al-Madani berarti berasal dari Madinah. Al-Misri atau Al-Masri berarti berasal dari Mesir. Nah, kemudian kalau Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, Ibnu Umar sering dikenal dengan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, berasal dari Banten. Cuma nama asli beliau adalah Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar
Al-Jawi. Al-Jawi itu nama gelar penanya beliau. Nah, kata beliau di sini, fayaqulul murtaji gufral masawi. Ya, seorang hamba yang mengharapkan ampunan dari sisi Tuhannya, yaitu Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, hada syarhun wada'tuhu 'ala al-kitabil mustamali 'ala al-mawa'idh lil 'allamah al-hafiz asy-syekh Syihabuddin Ahmad ibni Ali bin Muhammad ibni Ahmad asy-Syafi'i asy-Syahir bi Ibni Hajar al-Asqalani summa al-Masri taghammadallahu ta'ala birahmatihi amin. Jadi kata Imam Nawawi di sini, hada syarhun, ini adalah merupakan syarah, kitab syarah atau kitab penjelas, wada'tuhu 'alal kitab. Ini yang saya letakkan kepada kitab yang mencakup al-mustamal 'alal mawa'idh, mencakup terhadap nasihat-nasihat yang dimiliki oleh lil 'allamah, yang dimiliki oleh allamah al-hafiz asy-syekh, yang dimiliki oleh allamah al-hafiz asy-syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad ibni Ahmad asy-Syafi'i. Jadi kitab ini merupakan kitab syarahnya Imam Nawawi, syarahnya Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi terhadap kitabnya Syihabuddin Ahmad ibni Ali bin Muhammad ibni Ahmad asy-Syafi'i asy-Syahir, yang terkenal atau yang dikenal dengan Ibnu Hajar al-Asqalani. Al-Asqalan itu Askelon, yaitu ya sebuah daerah yang berada di Palestina ya. Summa al-Masri, kemudian disebutkan di nama Ibnu Hajar itu ada al-Masri atau al-Misri. Beliau dikenal juga daerahnya di Mesir. Artinya Askelon itu adalah bangsanya dia, tapi dia tinggalnya tinggalnya di Mesir ya. Jadi maka dia tuliskan al-Misri, summa al-Misri atau al-Masri. Taghammadallahu ta'ala birahmatihi amin. Semoga Allah merahmatihinya, melimpahkan kepada beliau rahmatnya, amin. Kemudian beliau melanjutkan, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi melanjutkan tulisannya dengan menyatakan bahwa wasammaituhu, dan kitab ini aku beri nama Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad, yaitu nasihat-nasihat bagi hamba atau petuah-petuah bagi hamba, bagi para hamba. Nasaihul Ibad fi bayani alfaz munabbihat ala al-ista'dadi liyaumil ma'ad. Nasaihul Ibad, petuah-petuah atau nasihat-nasihat bagi para hamba, fi bayani alfaz, untuk menjelaskan lafaz-lafaz atau kata-kata munabbihat yang mengingatkan kita alal istidad, untuk mempersiapkan diri liyaumil ma'ad, untuk hari bertemunya nanti kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yaumul akhir atau yaumul ma'ad, ya hari yang dijanjikan. Wa as'alullahal karim ayyan fa'a bihil muslimin, dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan kitab ini bermanfaat bagi para muslimin, wa yaj'alahu dakhiratan ila yaumiddin, amin, dan menjadikannya sebagai tabungan amal kebaikannya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi di akhirat nanti, amin amin Allahumma amin. Nah, kemudian selanjutnya di dalam kitabnya ini beliau memulai lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini menjadi suatu kebiasaan bagi setiap ulama ketika menulis kitabnya, mereka mengawali dengan Bismillah. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Bismillahirrahmanirrahim, wa tasunnu 'inda ibtida'i kulli umurin ghairu muhaqqiratin. Jadi dikatakannya di sini apa? Disunnahkan membaca bismillah di setiap ketika kita memulai perkara yang bukan buruk. Artinya perkara yang baik. Setiap perkara yang baik kita disunnahkan untuk membaca bismillah. Contohnya kita ketika mau makan
maka kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini perkara-perkara yang baik. Namun perkara yang buruk tidak boleh diawali dengan baca Bismillah. Contohnya kita mau masuk kamar mandi, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh. Namun perkara-perkara yang baik maka kita boleh membaca Bismillah, disunnahkan. Namun kalau perkara yang buruk tidak disunnahkan. Jadi setiap perkara itu diawali dengan Bismillah. Kata baginda Rasulullah SAW di dalam hadis, kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Jadi setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu adalah perkara yang terputus atau perkara yang sia-sia atau tidak berkah. Ini makna dari Bismillah. Maka kita disunnahkan mengawali setiap hal yang baik itu dengan Bismillah. Ketika kita mau naik kendaraan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau berusaha apapun yang baik, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tarakaha fi awwaliha ata biha fi asna'iha. Namun apabila kita dalam keadaan lupa umpamanya, kata Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, fa in tarakaha, apabila kita tertinggal membaca Bismillah itu, atau dalam artian kita lupa membaca Bismillah itu di awal pekerjaan kita, di awal aktivitas kita yang baik, maka ketika sudah ingat pada pertengahan aktivitas kita tersebut, kita disuruh membaca Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Contohnya ketika kita mau makan umpamanya, sudah makan ternyata kita lupa membaca Bismillah, kemudian di tengah kita makan, di tengah-tengah kita makan, kita ingat, oh ya Allah, saya belum baca Bismillah, maka Bismillahnya diubah menjadi Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, yang artinya dengan menyebut nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya. Ini artinya ya. Kemudian selanjutnya dikatakan alhamdulillah fi kulli hin, segala puji bagi Allah pada setiap hin, zaman atau waktu. Kata Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi di sini, hin maksudnya adalah zamanun qalla au kasura, baik waktu yang sempit atau sedikit maupun au kasura, waktu yang lapang atau banyak. Segala puji bagi Allah, baik dalam keadaan kita, dalam keadaan yang sempit ataupun dalam keadaan yang lapang, maka kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi fi kulli hinin wa awqatin. Awqat ini jamak daripada waqtun. Waqtun artinya waktu. Wahya azmanatun mahdudah, yaitu zaman yang terbatas. Wahya min atofin khas ala amin. Ini pembahasan tentang kajian bahasa Arab ya, yaitu tadi awqat itu adalah merupakan atof khas, atof khusus terhadap yang umum. Wassalatu ala rasulihi asyrafal khalqi, salawat terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan asyrafal khalqi, semulia-mulianya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan oleh Imam atau Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, wassalatu ay al-atafu minallahi wa min ghairihi. Jadi kalimat atau kata as-salatu di sini merupakan ataf dari kalimat Allah dan yang lainnya. Sedangkan ala rasulihi merupakan maknanya, kata Imam Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, ila kaffatil khalqi, artinya pada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Asyrafal khalqi wa huwa kullu ma awjadahu Allah taala ala taqdiri aujabatku al-hikmah. Jadi baginda Rasulullah SAW merupakan makhluk yang mulia, paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala
yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki hikmah kehidupan. Wal barriyat ay al makhluqat mutlaqan awil latifil ardi fahiya min atafil muradif aw min atafil khas alal am. Wal barriyat artinya semulia-mulianya makhluk dan semulia-mulianya al barriyat manusia. Al makhluk mutlaqat, jadi bahwasanya Nabi atau baginda Rasulullah SAW adalah merupakan makhluk secara mutlak, awil latifil ardi, dan makhluk seluruhnya secara mutlak, bahwa baginda Rasulullah SAW itu adalah makhluk yang paling mulia dari seluruh makhluk yang ada, kemudian paling mulia di antara manusia. Kemudian kalimat ini secara bahasanya dijelaskan oleh Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi merupakan ataf. Ini bagian dari ataf lagi, yaitu ataf khas terhadap yang umum, atau ataf khas terhadap yang khusus. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu khalqillahi kulluhum. Di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan afdalu khalqillah, semulia-mulianya atau seutama-utamanya makhluk Allah Subhanahu wa taala dari seluruh makhluk yang ada. Hadhihi munabbihatun alal ista'dadi liyaumil ma'ad. Ini merupakan, kata Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, ini merupakan munabbihat alal ista'dadi liyaumil ma'ad, merupakan pengingat kita untuk mempersiapkan diri bertemu dengan hari yang dijanjikan atau hari akhirat nanti. Kemudian kata beliau, fa inna minha, di antara nasihat-nasihat ini atau petuah-petuah yang ada dalam kitab ini, mayakunu masna, ada bentuk nasihatnya itu dua atau dua nasihat atau berpasang-pasangan, ya, zauzaini zauzain. Jadi di dalam kitab Nasaihul Ibad ini terdapat maqalah atau perkataan ataupun nasihat atau mau'izah. Di dalamnya terdapat ada dua nasihat yang berpasang-pasangan. Kemudian wa minha ma yakunu sulasian, ada yang berbentuk 3 ila tamamil aslah, sampai kepada 10 bentuk nasihat, ya. Wa jumlatul maqalat, ini yang kita jelaskan di awal tadi, disebutkan di sini kemudian wa jumlatul maqalat, dan seluruh jumlah dari maqalah yang ada di dalam kitab ini mi'atani wa arba'a asyrata, 214 maqalah.